sangat menarik bagi kita pemula yang ingin mencoba usaha dari bidang lain untuk nambah pemasukan bagi Anda, bagi kita, dan bagi semua yang ingin mencobanya tentunya. Sudah lama kita tidak bertemu ya teman-teman, 4 bulan lebih, tapi nggak apa-apa. Kita akan memulai acara yang boleh Anda coba di rumah. Kalau Anda peduli untuk menambah masukan bagi Anda sendiri, mari kita coba potong bareng-bareng acara ini dan sangat menikmati. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Horseman Tua Purba atau channel Horseman Tua Purba di YouTube. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Mari kita potong bareng-bareng yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para Menko, para Menteri, Gubernur Sumatera Utara, serta wali kota yang hadir. Kita tahu masalah pertanahan tidak hanya di 1 atau 2 provinsi saja, tetapi hampir di seluruh provinsi ada masalah yang berkaitan dengan pertanahan. Dan siang sore hari ini kita akan membicarakan percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Utara, dan sore hari ini hadir Gubernur Sumatera Utara. Laporan yang saya terima dari Gubernur Sumut, 2 masalah pertanahan di Provinsi Sumatera Utara yang membutuhkan putusan yang cepat agar tidak berlarut-larut. Yang pertama adalah ex AGU PTP 2, ex AGU PT Perkebunan Nusantara 2. Kemudian yang kedua terkait dengan sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo, ini ex Airport Polonia Medan. Terkait dengan ex AGU PTPN 2, data yang saya miliki terdapat 5.873 hektar yang telah dikeluarkan dari HGU PTPN 2 dan statusnya dikuasai langsung oleh negara. Dari luas tersebut, 3.104 hektar belum memperoleh izin penghapus bukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak, sedangkan sisanya seluas 2.768 hektar telah memperoleh izin penghapus bukuan. Karena itu dalam rapat terbatas ini kita akan fokus untuk membicarakan percepatan penyelesaian lahan ex HGU PTPN 2, baik yang telah memperoleh izin pembukuan maupun yang belum. Tapi sejalan dengan itu saya minta Kementerian BPN untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah ex AGU PTPN 2 untuk menghindari spekulasi tanah, sehingga tanah ex AGU PTPN 2 betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau dilakukan inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini tolong betul-betul ada inventarisasi, ada verifikasi ulang. Kemudian yang kedua terkait dengan sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo, ex Bandar Udara Polonia Medan. Laporan yang saya terima ada 591 hektar tanah ex Bandara Polonia. Terdapat 302 hektar yang telah dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI AU, sedangkan tanah seluas 260 hektar belum memiliki sertifikat. Di atas
atas tanah seluas 260 hektar yang belum bersertifikat terdapat 5.036 KK atau 27.000 warga, termasuk keluarga atau ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektar yang telah memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung. Karena itu saya minta untuk dicarikan penyelesaian yang adil. Semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik. Dan hal ini perlu segera diputuskan karena bukan saja menyangkut aset-aset TNI AU, tapi juga menyangkut 27.000 warga yang saat ini menempati 260.000 hektar eks lahan Bandara Polonia. Terakhir, berkaca dari kasus Sumatera Utara ini, saya minta kepada seluruh kementerian lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan Pemda, pemerintah daerah untuk menertibkan administrasi, tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimilikinya, sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanian berlarut-larut, apalagi memunculkan konflik antar warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, dan saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan pedoman oleh instansi pusat daerah di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya sehingga tidak berlarut-larut sampai bertahun-tahun tidak kita selesaikan. Kita memiliki contoh kemarin misalnya di Kampar, sudah ada contohnya di Rio dan di beberapa tempat yang lainnya. Dan khusus terkait aset kementerian atau lembaga yang terlantar yang belum dioptimalkan agar segera dilakukan langkah-langkah terobosan sehingga aset itu menjadi lebih produktif.
sampaikan Pemotongan saudara-saudara tercinta, pemotongan kue ulang tahun yang ke-50. Yo, Mas. Tepat setengah abad sudah umur tulang muda. Jangan diperjelas umur. Setengah abad mengarungi dunia kehidupan ini. Sibuk kan? Saya biasa. Superboy. Empat jenis itu. Nah, opung suam pertama. Ini resepnya. Nah, opung. Iya. Suap. Pokoknya banyak ini. Kuenya. Suap. Anaknya. Kuenya. Siapa yang nonton deh? Iya. 5. Ya, gosok sekali, Bu. Nanti gue yang disoksan aja, Po. Banyak makan itu, Po. Lagi, potong. Potong. Adik-adik lah, Po. Potong. Kecil. Oke. Potong cium lah, peci-peci lah. Dikasih Tenang aja. Kok dia ada yang dikasih? Iya. Si ada yang nyuap tulang. Waduh, biar tahu rezekinya deh. Itu nanti habis dia semua ini. Ngapain? Kemarin, Po. Makan kue. Gantian lu, Bu. Nah, Oke, pulau-pulau cium, peci-peci. gantian, Ya. gantian. Nah, sana. Nah, suap, suap. Nah, sesama hitam dan endut harus saling menyuap. Pak, banyak kali bilang nih, Bro. Ya, udah. Biar bebek aja jatahnya kurang sama dia. Oke. Oke. Sabar ya. Banyak ngomong. Ayo, ayo, ayo. Terakhir kenyang si tulang makan kue. Ya, jadi bebek aja kurang. Nah. Oke, dilanjutkan. Makannya, Bang. Tulang omat. Udah lah itu tulang. Ini. Cepet terjadi atraksi. Ambil belahan yang lain lah, jangan ditutup. Rasa yang lain. Ya banyak kali tinggal masuk bebek aja. Jangan banyak kali kamu masuk di sini. Udah, aja banyak kali. Terima. Nih, jeruk. Oke, manis. Ya, horas-horas. Horas-horas. Wah, kenyang juga dong. Kenyang juga. Salam dulu. Cium lah. Lo cium. Oke. Mana lagi, Bang? Ini. Buahnya aja kan. Buah. Pokoknya kalau udah banyak pura-pura, buah. Banyak sedikit aja. Mama udah suapkan 3 orang itu tadi. Video. Ya, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat, murah rezeki, tambah berkah. Amin. Siapa lagi? Angel. Dua. Potongan coklat kita. Itu aja dia. Ada sama juga kita. Orang biasa kan pinggir-pinggirnya pakai coklat banget juga. Aurel. Kenyang sakit. Nggak makan malam lagi sudah. Banyak-banyak bikin rel. Kenapa? Bersih papa biar lari semua. Jangan apa-apa ya.
Iya. Yang umur dan sehat. Habis kueku katanya. Kalau aku yang saya itu. Yang umur ya. Yang mana?
Duduklah. Langkat aku. Dah, makan dah nak. Jangan digitukan deh. Aku mau. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Yesus, karuniakanlah kepada kami firman kebenaran-Mu, agar kami dituntun dalam kehidupan yang melakukan kehendak-Mu. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan bagi kita pagi hari ini diambil dari kitab Hakim-Hakim, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yaitu Otniel, anak Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia, dan ia menghakimi orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishathaim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishathaim. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan bahwa bahkan keledai tidak terperosok dua kali ke lubang yang sama. Ungkapan ini hendak menegaskan betapa pentingnya belajar dari kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, supaya kita tidak kembali melakukannya dan menanggung akibat yang lebih parah. Hari ini, lewat firman Tuhan yang kita baca tadi, kita diingatkan hal yang sama, belajar dari situasi bangsa Israel pada zaman Hakim-Hakim. Saudara-saudara, bacaan tadi dimulai dengan perkataan, lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Kata berseru dalam bahasa Ibrani disebut kara, yang artinya memanggil atau berseru minta tolong. Dan permohonan minta tolong dinyatakan karena tidak sanggup lagi menanggung penderitaan. Dan dalam konteks Hakim-Hakim, penderitaan itu dialami akibat kejahatan mereka. Karena itu kata kara atau berseru di sini dapat diartikan permohonan kepada Tuhan untuk dipulihkan, tetapi juga ada aspek telah sadar terhadap kejahatan mereka. Inilah sebagai konteks kehidupan bangsa Israel pada zaman itu, yaitu bangsa itu kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga murka Tuhan ditimpakan kepada mereka lewat membiarkan bangsa itu ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Dan ketika bangsa Israel tidak tahan lagi akan penderitaan yang demikian berat, dan mereka sadar akan kesalahan atau kejahatan mereka, lalu mereka berseru kepada Tuhan supaya dipulihkan. Saudara-saudara, selanjutnya kepada kita diberitakan, Tuhan mendengar jeritan bangsa itu. Mendengar dalam bahasa Ibrani disebut sama, artinya mengindahkan atau mengabulkan. Karena itu Tuhan membangkitkan seorang penyelamat dari antara mereka yang bernama Otniel, dan roh Tuhan tercurah padanya, sehingga melalui kuasa Tuhan bangsa itu dibebaskan dari penindasan Raja Aram. Karena sesungguhnya, kalaupun Tuhan menghukum bangsa Israel, ia tidak mengingini kebinasaan bangsa itu. Seperti juga tertulis dalam Yehezkiel 33 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Jadi apa yang dikehendaki Tuhan adalah hidup dalam pertobatan dan datang kepadanya
memohon pemulihan. Oleh karena selalu tersedia kasih Tuhan untuk mengampuni dan memulihkan hidup kita dari kebinasaan jika kita datang berseru kepadanya dan bertobat di hadapannya. Saudara-saudara, bagi kita jemaat Kristus yang hidup pada zaman ini, banyak pelajaran dari konteks kitab Hakim-Hakim yang dapat kita petik. Memang kasih Tuhan begitu besar dan cukup untuk mengampuni dosa-dosa kita. Tetapi haruskah kita baru menyadari kesalahan-kesalahan kita ketika penderitaan yang kita alami itu begitu menekan hidup kita? Haruskah kita menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan hanya karena takut hukuman? Ataukah kita sungguh-sungguh menjadi taat sebagai buah iman bahwa dosa-dosa kita telah diampuni oleh penebusan Yesus yang tersalib? Kita hidup dalam kekudusan karena darah Kristus telah menguduskan kita? Atau jikalau Tuhan sudah mengampuni kita, apakah kita tega kembali melakukan kejahatan di mata Tuhan dan menyakiti hatinya? Saudara-saudara, belajar dari kejadian yang diriwayatkan dalam kitab Hakim-Hakim atas bangsa Israel. Ketika Tuhan sudah memulihkan keadaan mereka dan keadaan menjadi baik, bangsa itu kembali melakukan apa yang jahat di